sebenarnya kan secara panjang saya mengikuti sejak zaman SMA kuliah suka berbeda sama gitaris, tapi itu bukan positioning core ya. Core-nya saya sehari-hari bergumul dikasih dengan para pengambil kebijakan. Jadi sama teman-teman musisi ini sebagai salah satu sayap saja untuk mengaktualisasikan teman-teman lah. Separohnya keseret-seret karena kayak Om Bagus, Erwin dan lain itu bergaul sama saya sejak muda. Ngeband bareng, macam-macam kemana-mana bareng. Iya, hitam putihnya sudah saling mengenal. Jadi ini kan relationship kekeluargaan, jadi harus dipelihara dengan baik. Kebetulan saya ada bergumul di para pengambil kebijakan, jadi ya biar kerangkul lah. Kehidupan, karena itu engine of life, jadi itu mesin kehidupannya adalah silaturahim. Dengan kita merangkul engine of life berupa silaturahim, maka keberkahan akan menghinggapi kita dalam berbagai rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Kanjeng Dodi Lover yang sangat saya cintai. Sahabat-sahabatku, baik penikmat musik maupun pelaku musik ya atau musisi, seperti kita ketahui bahwa bermula dari tahun 2019 di mana coronavirus baru atau yang dikenal dengan COVID-19 muncul di Provinsi Hubei, Cina. Seperti kita ketahui bahwa virus ini menyebabkan onset cluster mirip dengan coronavirus sindrom pernapasan akut atau SARS. Nah, kemudian wabah ini atau menyikapi wabah ini, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia sejak Januari 2020 telah menyatakan bahwa dunia ini masuk dalam darurat global. Fenomena ini sungguh luar biasa terjadi di abad ke-21 yang skalanya mungkin hanya dapat disejajarkan dengan peristiwa Perang Dunia Kedua. Karena event-event besar hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Event-event lainnya sehingga ke penjuru-penjuru daerah mengalami nasib serupa. Pemerintah kita sendiri dalam mensikapi atau mengendalikan penyebaran COVID-19 tentu kita seperti sudah kita ketahui ya, telah mengambil langkah-langkah seperti mensosialisasikan gerakan social distancing. Dan gerakan ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai COVID-19, seorang harus menjaga jarak aman dengan lainnya minimal 2 meter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lainnya serta menghindari pertemuan massal atau kerumunan. Tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada hampir semua profesi pekerja. Salah satunya yaitu para musisi. Pandemi COVID-19 seperti kita rasakan sangat memukul aktivitas ekonomi akibat penerapan karantina wilayah atau social distancing atau physical distancing. Kerja kreatif termasuk para musisi terpaksa menerima kerugian lantaran penundaan atau bahkan pembatalan jadwal konser, jadwal pertunjukan, jadwal event, dan bahkan beberapa atau cukup besar juga para musisi yang dapurnya terancam. Memang beberapa musisi dapat tetap berkreasi atau produktif ya dengan mengerjakan pekerjaannya dari rumah dan melakukan sejumlah alternatif seperti menyelenggarakan pertunjukan musik daring.
Tapi itu tidak semuanya. Dan faktanya hanya 1-2 saja yang sukses. Selebihnya gagal total pola pertunjukan seperti ini. Dan yang perlu mendapat perhatian cukup serius adalah mata rantai dari industri musik ini, seperti kru-kru panggung, sound engineer, leader, dan seterusnya, yang pekerjaannya tentu tidak mungkin dilakukan secara daring, karena event gak ada mereka. Dari yang saya ceritakan tadi, fenomena tadi, khususnya di dunia musik, ini kalau dicermati adalah sebagai salah satu pertanda telah terjadi perubahan kebudayaan dalam bermusik, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, fenomena ini selaras dengan teori Unilinear Theories of Evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat, termasuk di dalamnya kebudayaannya, mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu. Bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Masyarakat berkembang melalui tahapan-tahapan yang masih didasarkan pada satu sistem kebenaran. Dalam tahapan pertama dasarnya kepercayaan. Tahap kedua dasarnya adalah indera manusia, dan tahap terakhir dasarnya adalah kebenaran. Budaya dalam musik di tengah pandemi COVID-19 selain harus dialami oleh para pelaku musik, perkembangan budaya dalam musik ini juga harus dialami oleh para penikmat musik. Dalam hal ini, apresiator pertunjukan musik. Jika budaya sebelumnya apresiator menyaksikan pertunjukan musik secara langsung, maka di pandemi COVID-19, penikmat musik diajak memasuki tahap baru dalam menikmati pertunjukan musik, yaitu salah satunya dengan cara menyaksikan pertunjukan musik live streaming. Nah, pengalaman yang didapat antara mengapresiasi pertunjukan musik langsung dan live streaming tentu sangat berbeda. Pembedanya ada pada tingkat kepuasan yang didapat. Mengapresiasi pertunjukan musik langsung memiliki kelebihan dalam hal audio yang terdengar secara langsung, euforia. Namun mengapresiasi pertunjukan musik langsung juga memiliki kekurangan, yaitu tidak semua penonton pertunjukan musik langsung mendapat posisi yang baik dalam mengapresiasi, sehingga hanya dapat mendengar saja tetapi tidak dapat menyaksikan visual artis yang sedang konser secara jelas. Berbeda dengan mengapresiasi pertunjukan musik live streaming. Pertunjukan musik live streaming memiliki kelebihan pada visual yang akan didapat oleh indera penglihatan penonton, sehingga menghasilkan kepuasan visual yang baik. Namun dalam pertunjukan musik live streaming memiliki kekurangan pada kualitas audionya. Apresiasi pertunjukan musik baik secara langsung maupun live streaming sebenarnya dalam ruang lingkup yang masih sama, yaitu mendengar musik secara aktif. Pembedanya ada pada ruang gerak bunyi itu sendiri. Mendengarkan musik secara aktif tidak cukup hanya mendengar yang sedang terdengar, namun diperlukan daya ingat auditif untuk dapat menangkap hubungan dengan yang sudah lewat. Dan selain itu perlu memiliki intelijensi musikal untuk memperhitungkan arah yang sedang didengar. Dengan diterapkan social distancing, physical distancing atau sekarang PNPM, dan berbagai pembatasan sosial berskala besar, ternyata cukup memungkinkan meningkatkan produktivitas musisi baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan tersebut menjadikan para musisi hanya dapat beraktivitas di rumah. Namun walaupun demikian, para musisi justru lebih fokus untuk mengerjakan karya-karya baru untuk disebarluaskan baik melalui digital maupun fisik. Adapun karakter yang dimiliki oleh beberapa musisi maupun pelaku seni lainnya yaitu introvert.
Karakter tersebut menjadikan bahwa berdiam diri di rumah sudah menjadi hal yang biasa bagi para musisi. Kondisi di rumah saja menjadikan musisi lebih banyak berkarya. Tetapi dampak yang kurang baik dalam perubahan kebudayaan musik yang serba daring ini adalah merubah hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Sebaliknya, hal-hal yang konkret menjadi abstrak. Dampak terburuk dari perubahan kebudayaan musik yang serba daring ini adalah manusia dikhawatirkan akan kehilangan fungsi dan sifat manusia. Manusia yang seharusnya dapat menikmati musik melalui pertunjukan musik langsung, sekarang berubah menjadi pola menikmati musik daring secara pasif. Tingkat kepuasan penikmat musik daring ini seolah-olah sama seperti mengapresiasi musik melalui pertunjukan-pertunjukan secara langsung. Hal ini kemudian menjadikan interaksi antara manusia menjadi berkurang dan akan menimbulkan dehumanization, atau manusia akan kehilangan kodratnya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.